Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, kita bersyukur jemaat Tuhan. Kita dapat bertemu kembali di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Seluruh banyaknya rindu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersorak bagi Allah kita pada siang hari ini. Boleh pegang tangan saudara. Haleluya, mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan kita siapkan hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan sampai minggu ini Kau pelihara kami Tuhan dalam keadaan baik. Dan kami datang membawa kerinduan kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan pada siang hari ini. Biar hanya nama-Mu ini permuliakan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau yang dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami menaikkan segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari jemaat Tuhan kita katakan, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita ini setiap kagum akan Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau,
hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak di nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang bersorak bagi Allah, kita sama-sama kita katakan amin, haleluya. Setiap kita yang percaya Tuhan hadir di tempat ini, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Mari kita bersorak buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan sukacita. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, amin. Allah bergirang dengan sukacita. Mari semua lambaikan tangan, katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, dalam kasih-Nya mari sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan sukacita. Mari kita serukan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, amin, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan dulu kembali. Haleluya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik di tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang akan menjalankan kantung persembahan. Kami siap memberi yang terbaik hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa kembali dalam Sunday Update minggu ini. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Dan sungguh sangat terasa bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Dan inilah Sunday Update Minggu 15 Desember 2024.
Informasi ibadah raya Minggu 22 Desember 2024, ibadah raya akan dilaksanakan 4 kali. Selama bulan Desember, ibadah doa malam, doa puasa, ibadah komisi, dan ibadah fokus diliburkan. Tetapi, menara doa tetap dibuka seperti biasanya bagi jemaat Tuhan yang rindu berdoa secara pribadi. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan misi penginjilan. Christmas and New Year Celebration GBI FOCC Palu. Ibadah Raya Natal Rabu 25 Desember 2024 hanya dilakukan 2 kali pada pukul 8 pagi dan 10 pagi. Ibadah tutup tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 10 malam. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan minyak, dan pembagian ayat-ayat emas. Ibadah syukur memasuki tahun baru hanya dilaksanakan 1 kali pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 10 pagi. Dalam ibadah awal tahun, jemaat Tuhan akan membawa persembahan ucapan syukur awal tahun. Persembahan ucapan syukur ini dapat saudara berikan melalui amplop yang telah dibagikan dan akan dibawa kembali saat ibadah ucapan syukur awal tahun. Seluruh persembahan yang saudara berikan akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di GBI FOCC Palu. Tak terasa kita telah menjalani beberapa waktu di bulan Desember dan hanya menghitung hari, kita akan tiba di hari Natal yang penuh dengan sukacita. Mari bergabung bersama kami merayakan malam Natal Christmas Eve dalam sukacita di rumah Tuhan. Pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama GBI FOCC Palu. Terang itu adalah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia datang membawa terang. Dan barang siapa, setiap kita yang mengikuti terang itu, dia tidak akan tersesat, tetapi dia akan sampai kepada keselamatan yang benar. Mari rayakan malam menjelang peringatan hari kelahiran Yesus Kristus bersama Next Gen GBI FOCC Palu. Kami tunggu kehadiran saudara. God bless you. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat melalui akun sosial media GBI FOCC. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin saudara. Amin. Yang menikmati anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita belajar pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku
percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari sekali lagi katakan. Walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Yang bersyukur boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari sekali lagi katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu. Mari yang percaya angkat tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu selamanya Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Serindu biar jemaat Tuhan katakan pujian ini. Mari jemaat Tuhan. Walau dunia berubah, dengan iman katakan saudara. Ya Tuhan, Kau Allah yang setia di setiap musim hidup kami Tuhan. Ku percaya hidupku dalam. Engkau yang percaya, mari angkat tanganmu katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, pengharapanku, satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini.
satu-satunya pengharapan. Engkau yang percaya pertolongan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan, sampai detik ini ku melihat ya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Amin. Satu-satunya pengharapan. Mari jemaat Tuhan katakan, sampai detik ini. Amin Tuhan. Dan sampai selamanya, sampai selamanya ya Tuhan, satu-satunya pengharap. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan katakan, sampai detik ini. Satu-satunya pengharapan. Katakan satu-satunya, satu-satunya pengharapan. Oh, satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, Kau sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berserah, kami berserah penuh hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami sembah, kami menaruh harapannya kepada-Mu. Kau sumber pertolongan kami, Kau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kami menaruh harapannya kepada-Mu Tuhan, menikmati setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau sungguh baik, Kau baik, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Engkau menjamah setiap penderitaan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap musim hidup kami. Penolongan kami yang baik. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu memenuhi setiap sumber kekuatan harapan. Satu-satunya penolong. Oh, Engkau yang selalu, Engkau yang menikmati kebaikan Tuhan. Sembah Dia.
satu-satunya andalan dalam hidup kami. Mari menikmati setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Naikkan sembahmu, naikkan syukurmu. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Selalu nyata dalam hidup kami. Kami menikmati Engkau Tuhan, satu-satunya penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun musim hidup kami, satu hal yang kami percayai Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan dalam hidup kami. Kami menikmati setiap anugerah-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selamanya kami mau nyatakan Engkaulah Tuhan yang kami sembah Tuhan. Mari Engkau yang percaya, mari angkat kedua tangan-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan, amin. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan sekali. Ini iman kami Tuhan kepadamu. Tak akan hilang karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ya Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tangan berserukan kata sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan harapanku, tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lagu tadi sekali Yesus, tetapi Yesus, biarlah itu menjadi komitmen kami Tuhan. Ya Tuhan. Sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Sekali Yesus tetapi Yesus. Itulah ucapan kami dan menjadi komitmen kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semuanya. Siapkan hati pendengaran kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang semakin dimuliakan, semakin ditinggikan, semakin bertambah-tambah, hamba yang semakin berkurang-kurang. Engkau yang semakin dimuliakan dan dipuji, ditinggikan.
biarlah hamba-Mu tidak patut menerima segala kemuliaan. Hanya Engkau saja yang dimuliakan. Amin. Hamba-Mu tidak perlu dimuliakan Tuhan. Karena hamba ini hanya seorang hamba. Benar. Engkau yang menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Shalom, shalom. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara-saudara, itu komitmen kami. Bukan hanya di ucapan, tetapi tersimpan dalam hati kami. Tersimpan dalam pikiran kami. Benarkah kita bisa melakukannya dengan secara murni dan secara konsekuen? Kata-kata murni dan konsekuen itu zaman sekarang jarang saya dengar. Tetapi saya yang hidup di zaman Orde Lama, saya sudah berusia 13 tahun waktu berganti dengan Orde Baru. Jadi saya sudah tahu kata-kata itu sering didengung-dengungkan oleh pemimpin besar revolusi waktu itu Bung Karno. Kemudian juga di zaman Orde Baru, waktu baru berganti dari Orde Lama. Secara murni dan konsekuen. Murni artinya tidak terkontaminasi apapun juga. Konsekuen berarti kita siap menerima konsekuensi apapun. Bukankah dalam mengiring Kristus kita banyak biasa mengalami konsekuensi karena saya salib, karena saya murid Kristus, jabatan terganggu, promosi terganggu, tidak naik pangkat dan lain sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang jadi martir karena Kristus. Berarti orang-orang yang demikian sekali Kristus tetap Kristus, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berjudul Membangun Takhta Allah. Tema besarnya Kristus pusat penyembahan. Kemudian subtemanya membangun takhta Allah. Saudara-saudara, berbicara dengan membangun takhta Allah ini berarti kita perlu upaya. Sama dengan kalau membangun sebuah bangunan atau sebuah gedung. Saya ingat ini gedung ini belum ada dan kita membangun mulai dari awal. Saya lihat masih terbayang-bayang di ingatan saya bahwa ini masih tanah yang sudah dibeli, masih sudah dibongkar. Kemudian ada gambar, kemudian kita implementasikan menjadi bangunan secara fisik. Saya masih ingat, masih segar dalam ingatan saya. Rumah di sebelah di sini, rumah dari Pak Liwando, Pak Timotius Liwando, Timotius Hiskia Liwando. Saya masih ingat saudara-saudara bangunan ini mulai dari awal. Itulah kita harus ingat bahwa membangun takhta Allah itu berarti satu upaya, satu usaha yang perlu kita lakukan. Memeras keringat, mengeluarkan tenaga dan pikiran. Membangun takhta Allah di hati kita juga perlu suatu upaya. Coba ditayangkan kembali slide-nya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, membangun takhta Allah ini bukan berarti takhta fisik. Walaupun demikian takhta itu berbicara tentang kekuatan dan kedaulatan. Tetapi takhta yang dimaksud di sini adalah heart. Hati di sini bukan berarti hepar, tetapi hati di sini adalah pikiran kita. Pikiran kita. Jadi kehadiran Allah yang berdaulat atas ciptaannya. Siapa ciptaannya? Kita tentunya. Makhluk ciptaan Tuhan yang termulia itu adalah dari semua ciptaannya adalah manusia. Jadi takhta ini adalah heart, hati kita. Bagaimana hati kita, pikiran kita. Lebih cocok dikatakan mind, pikiran. Sudahkah kita bisa melakukannya ini secara murni dan secara konsekuen? Tidak gampang saudara-saudara. Banyak orang yang gagal di sini. Ini perlu perjuangan, upaya seumur hidup. Sampai kita bergelar almarhum dan almarhumah. Baru selesai perjuangan itu. Perjuangan seumur hidup. Coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama Bapak Ibu. Filipi 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3.
Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tolong ditayangkan ini kembali, jangan dulu dihilangkan. Tolong ditayangkan kembali. Coba kalau kita tidak melakukannya, saya baca kembali. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia, semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, semua yang tidak manis, semua yang tidak sedap didengar, semua yang tidak disebutkan kebajikan, dan semua yang patut tidak dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita rubah kalimat negatifnya. Saudara-saudara, kenapa ada tulisan ini? Karena pikiran itu pusat pergerakan manusia. Tidak mungkin saudara datang ke gereja di sini tidak dimulai dari pikiran. Oh, ini hari Minggu, saya mau ibadah jam sekian. Saya bertugas, saya harus datang lebih cepat. Semua orang berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang amoral dan lain sebagainya dimulai dari pikiran. Semua dari pikiran. Makanya dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 Rasul Paulus menulis, pikirkan semuanya itu. Pikirkan. Kalau kita pikir yang baik-baik, tentunya yang baik kita lakukan. Bukankah pikiran buruk sering datang silih berganti dengan pikiran yang baik? Betul. Jawabannya benar. Sampai hari ini, dan saya kira Bapak Ibu juga, saudara-saudara sekalian, sering timbul pikiran-pikiran yang negatif. Terus salah saya, berdosa saya. Pikiran positif lagi muncul. Jangan diteruskan kalau ada pikiran yang negatif itu. Ganti dengan pikiran yang positif. Benarlah kata firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Coba ditayangkan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jelas sekali. Berkaitan dengan Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap didengar, yang patut dipuji. Bukankah sering terjadi penipuan, terjadi pemberontakan, terjadi persengketaan, terjadi huru-hara, atau terjadi antar jemaat, atau pendeta dengan jemaat, atau pokoknya yang apa saja. Terjadi karena dari pikiran, dimulai dengan pikiran. Kemudian ada provokasi kan, kalau pikiran sudah negatif, ada provokasi, inilah. Orang yang memprovokasi berarti pikirannya juga pikiran yang negatif. Iya kan? Saya sudah berpikiran negatif begini. Saya cerita sama orang, berarti sudah melakukan provokasi. Dimulai dari pikiran-pikiran yang negatif, yang tadi disebutkan itu. Jadi benar kata firman Tuhan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan bukan cuma kehidupan sekarang ini, kehidupan yang kita jalani, tapi kehidupan yang akan datang. Kehidupan masa mendatang. Ini saudara-saudara gampang diucapkan, bisa dihafal. Tetapi ketika dilakoni, ketika dikerjakan, dipraktekkan, susah. Sering datang silih berganti pikiran baik dan pikiran buruk itu. Oleh karena itu kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan untuk mengoreksi diri kita dari waktu ke waktu. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah sempurna. Saya juga masih berjuang. Firman Tuhan itu untuk mengoreksi kita semua. Saya dan saudara, saudara dan saya. Seperti mata pedang. Tajam kedua belah sisinya. Atau saya menunjuk orang begini, tapi tiga jari ini menunjuk diri saya. Artinya kalau kita coba terjemahkan, ketika menyampaikan itu, kita juga harus koreksi diri kita. Benarkah firman Tuhan yang saya sudah sampaikan dan saya sudah lakukan secara murni dan konsekuen? Itu pertanyaannya. Murni, tidak terkontaminasi apa-apa.
hal-hal yang buruk. Secara konsekuen berarti saya harus siap. Di gereja pun saya kelihatan baik, tapi di luar pun saya juga harus baik di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau manusia bisa saja orang melihat, oh saya ini sudah baik, misalnya begini, begitu, aktif, pelayanan. Tetapi Tuhan yang maha tahu dan maha mendengar, itu yang melihat benar anakku ini atau tidak. Jangan sampai dia cuma bersandiwara. Dunia panggung sandiwara. Pernah dengar lagunya Ahmad Albar? Dunia ini panggung sandiwara. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Tuhan mau kita berperan wajar, bukan berperan pura-pura. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada satu yang bisa dibohongi. Tuhan menilai kita apakah kita bernilai di hadapannya atau tidak bernilai. Tuhan yang tahu. Hendaklah kita semua masing-masing mengoreksi dirinya sendiri-sendiri. Tidak perlu angkat tangan begini-begini, tidak perlu. Saling koreksi. Kita koreksi diri kita sendiri. Benarkah aku ini di hadapan Tuhan atau tidak? Jangan cuma terlihat benar di hadapan orang, tetapi di hadapan Tuhan kita omong kosong. Kita berperan pura-pura. Saudara-saudara, kembali ke slide yang pertama tadi, bahwa persoalannya adalah hati kita ini. Dari takhta ini adalah menuju ke hati. Disinilah pusat pergerakan manusia dalam berperilaku selama dia hidup di dunia ini. Firman Tuhan akan saya sampaikan ini terkait dengan 5 pokok bahasan. 5 pokok bahasan. Yaitu yang pertama berbicara tentang takhta Allah di surga. Bagaimana kita mengagumi Tuhan maha besar. Lagu tadi pertama itu ku kagum akan engkau. Bagaimana kita membayangkan mengagumi Tuhan, kita penyembahan, kita sungguh-sungguh itu kita bisa keluar air mata. Saya lihat tadi song leader sempat meneteskan air mata. Saudara-saudara, kalau saudara menyanyi dengan sungguh-sungguh, saudara resapi kata-kata lagu itu, pikiran tidak ngelantur ke sana kemari, kita dapat berkat saudara-saudara. Kita dapat berkat. Tidak apa saudara meneteskan air mata dalam melakukan penyembahan kepada Tuhan. Itu wajar dan Tuhan suka. Hati yang hancur itu di hadapan Tuhan itu berharga. Daripada saudara nonton sinetron kemudian menangis. Sinetron itu kan cuma buatan. Iya kan? Saudara dengar ini itu menangis. Apalagi kita di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia. Kemudian kita lihat, jadi takhta Allah di surga kita kagumi. Kemudian bagian kedua adalah kerajaan Allah di bumi. Bagaimana mengekspansikan kerajaan Allah ke bumi. Itu yang saya sering dengar istilahnya dari pendeta perempuan itu, saya lupa namanya. Saya lupa saudara, perempuan. Kemudian yang ketiga, membangun kehadiran Allah di tengah umatnya. Ini merupakan inti dari firman Tuhan saat ini. Kemudian penglihatan tentang Allah. Yang kelima adalah Yesus sebagai Raja di takhta Allah. Kita akan bahas satu demi satu, Bapak Ibu. Kita lihat di dalam slide yang kedua, takhta Allah di surga, bagaimana kita kagum kepadanya. Dalam Mazmur 11 ayat yang keempat, Mazmur 11 ayat yang keempat, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati, sorotan matanya menguji anak-anak manusia. Berarti menguji perilaku dan pikiran kita. Bagaimana pikiran kita? Bagaimana apa yang kita pikirkan? Apakah benar di hadapannya? Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mengamati dan menguji anak-anak manusia. Dalam Yesaya 66 ayat 1a dikatakan, beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Artinya
kalau kita simpulkan, Tuhan adalah Raja yang kudus di tahtanya. Dia punya otoritas, dia punya kemuliaan, dia memerintah dari tahta di surga, dan bumi termasuk di bawah kekuasaannya. Bumi di bawah kekuasaannya. Saudara-saudara, jelas sekali di sini bahwa kita kagum, kita puji Tuhan, kita seperti lagu tadi, kita kagum akan kehebatannya. Dan kita tahu bahwa kekuasaannya juga di bumi ini, di mana tempat kita tinggal. Bagian yang kedua adalah Matius 6 ayat yang ke-10. Bagian yang kedua. Matius 6 ayat yang ke-10. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya tahta Allah secara simbolis di surga. Tetapi pemerintahan Allah juga di atas bumi. Di tempat kita berpijak saat ini. Ini mengandung makna atau mengandung arti bahwa orang-orang percaya dipanggil untuk menjalankan kehendak Allah di dunia sebagai perwujudan dari pemerintahannya. Pertanyaannya juga, sudahkah kita menjalankan kehendak Allah di dunia ini sebagai perwujudan dari pemerintahannya? Sudahkah? Saya juga bertanya diri saya, sudahkah? Firman Tuhan kan bukan cuma untuk yang mendengarkan, audience, tapi juga untuk yang menyampaikan. Kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Kita periksa. Gereja ini kan dalam banyak kesempatan saya pernah katakan seperti bengkel. Kalau saudara masuk showroom mobil atau motor, itu motornya, mobilnya mulus, bagus. Kalau ada lecet sedikit saudara tidak mau beli atau suruh diperbaiki. Tapi coba saudara masuk di bagian after sales service, bengkelnya. Oh macam-macam, ada yang diketuk, ada yang penyok, ada yang dilas, ada yang didiko, ada yang turun mesin, ada yang oversize, banyak. Kita ini adalah orang-orang yang dibentuk melalui pengajaran, melalui pemberitaan firman. Tetapi kita datang di sini berarti kita adalah orang-orang yang mau dibentuk. Kalau kita tidak mau dibentuk, kita rasa kita sudah benar, saya benar, bahkan paling benar sekota Palu. Kita mungkin tidak mau datang gereja. Tapi itu saudara hidup dalam impian, halusinasi. Kita kira orang kagum akan kita. Padahal kita sebenarnya hidup dalam kesombongan. Mantan Perdana Menteri Singapura yang terkenal itu, Lee Kuan Yew, pernah berkata, orang yang sombong seperti orang yang di atas puncak gunung. Semua yang dia lihat di bawah kecil. Tetapi dia tidak tahu bahwa orang di bawah gunung melihat dia juga kecil. Iya kan? Kalau kita di atas gunung, makan di Doda di sana, kita akan lihat Palu kecil rumah-rumah. Tidak kelihatan orang-orang yang berlalu lalang. Tapi orang di bawah juga lihat ke atas kecil. Jadi artinya ada timbal balik, ada aksi dan reaksi. Hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Kita hina orang, orang hina kita juga. Jadi saudara-saudara, hendaklah kita hidup, memang kita harus rendah hati. Kita harus hidup mengoreksi diri kita masing-masing. Siapakah aku ini? Kita mungkin anggap kita hebat. Padahal kita hidup dalam halusinasi. Orang lain anggap kita bukan apa-apa. Apalagi di hadapan Tuhan. Apa yang kita harus atau apa yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Lagu-lagu tadi itu sangat baik sekali. Saudara-saudara, jelaslah bahwa berarti orang percaya dipanggil untuk menjalankan kehendak Allah di dunia ini sebagai perwujudan dari pemerintahannya. Coba slide yang berikut. Ini merupakan inti dari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Atau seperti kalau kita ketahui kalau baca buku atau paper tulisan ada bagian latar belakang,
Di dalamnya pendahuluan, di bagian pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada masalah, kemudian nanti ada metode yang dipakai, kemudian analisis, sesudah analisis ada kesimpulan dan saran. Ini bagian inti. Membangun kehadiran Allah di tengah umatnya. Bagaimana? Umatnya, kita ini adalah umatnya, umat Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-13 dijelaskan. Aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Ini ketika Raja Salomo mentahbiskan bait Allah dan tabut Allah dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Kalau saudara baca ayat yang 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 8 mulai dari ayat yang pertama, saudara lihat di situ bagaimana Raja Salomo melakukannya. Kemudian tetapi dibawa dalam dunia masa kini, ini tidak terbatas pada bangunan fisik yang dalam perjanjian lama. Tetapi ini orang-orang percaya sebagai bait Allah dalam perjanjian baru. Kalau ini kan perjanjian lama, 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-13. Tapi coba kita baca. Kita baca bersama saudara-saudara. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Jadi kita yang hadir di sini diumpamakan, dimaksudkan oleh firman Tuhan, kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pertanyaannya, kalau roh Allah tidak di dalam kita, apa yang tinggal di dalam kita? Roh siapa? Ya roh iblis. Pasti cuma dua, A atau B. Tidak ada diam di tengah-tengahnya. Kalau kita tidak buka hati di mana roh Allah bisa tinggal di dalam kita, kita tutup roh iblis yang tinggal di dalam kita. Tentunya kita tidak mau. Orang-orang yang tidak serius ikut Kristus juga tidak mau. Tapi walaupun demikian, biasa kan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya roh iblis lah yang diam di dalam dia. Orang-orang Kristen yang sudah lahir mungkin dari kandungan sudah Kristen atau orang yang sudah memang terima Kristus, kalau tidak hati-hati menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan, roh iblis bisa tinggal dalam hatinya, saudara-saudara. Orang-orang Kristen kalau tidak menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan, roh iblis bisa tinggal di dalam hatinya. Saudara-saudara. Memang mudah diucapkan. Saya gampang mengucapkan. Saya bisa hafal. Tetapi perlu usaha yang sungguh-sungguh agar roh Allah itu tetap diam di dalam kita. Saudara-saudara, gampang diucapkan. Tapi perjuangannya seumur hidup. Berjuang dan berjuang sampai kita kembali ke rumah Bapa sebagai anak yang setia dan bernilai. Saudara-saudara, murid Kristus sebagai bait Allah karena roh Allah diam di dalam kita. Kita sepakat ya? Murid Kristus sebagai bait Allah karena roh Allah diam di dalam kita. Ini juga mengandung arti membangun takhta Allah sama dengan membangun hidup kita yang mencerminkan kehendak dan karakter Allah. Wah, bagus sekali ini. Bagus sekali. Kata-katanya indah dan bagus. Tapi saudara-saudara, sekali lagi saya sampaikan, perjuangan demi perjuangan yang harus kita lakukan agar roh Allah ada di dalam kita. Satu usaha yang serius, satu usaha yang sungguh-sungguh. Caranya juga kita membangun roh Allah ada di dalam kita. Itu saudara harus rajin doa pribadi. Sudahkah kita doa pribadi? Oh, saya sudah mau makan pagi, makan siang, makan malam. Mau tidur, bangun tidur 5 kali.
Oh bukan itu saudara-saudara. Bukan itu. Doa pribadi penyembahan kepada Tuhan. Pagi boleh, siang boleh, malam boleh, tergantung saudara punya waktu. Sudahkah kita lakukannya dengan sungguh-sungguh? Itu satu pertanyaan untuk kita semua. Kita sudah menyembah dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu mengundang roh Tuhan ada di dalam kita. Untuk menuntun kita. Karena saudara-saudara dalam perjalanan hidup ini banyak hal-hal yang dapat membuat kita slip. Kita jatuh. Tapi puji Tuhan bisa bangun lagi. Ada banyak hal-hal yang dapat membuat kita jatuh. Kita tidak bernilai di hadapan Tuhan. Ada banyak hal saudara-saudara. Makanya perlu diupayakan, perlu diperjuangkan. Membangun tahta Allah, membangun hidup kita yang mencerminkan kehendak karakter Allah. Kehendak dan karakter Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini memang mengajarkan kita bahwa memang kita harus terus berupaya secara serius dan sungguh-sungguh. Ini bagian inti dari firman Tuhan yang berjudul membangun tahta Allah. Membangun tahta Allah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Yang bagian keempat berbicara tentang penglihatan tentang tahta Allah. Ini adalah bercerita tentang wahyu, dunia yang akan datang. Banyak nubuatan dalam firman Tuhan sudah tergenapi. Tetapi bagian wahyu ini belum tergenapi. Ada mungkin baru sebagian. Tetapi kedatangan Kristus untuk kali yang kedua kita semua nantikan. Coba kita perhatikan. Wahyu 4 ayat 2 sampai dengan 3. Wahyu 4 ayat 2 sampai dengan 3. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi. Jadi satu pelangi yang melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Rasul Yohanes yang mendapat wahyu ini, dia menggambarkan sesuai dengan skopnya dia, sesuai dengan daya pikirnya dan sesuai dengan keadaan waktu itu. Kalau permata yaspis, kemudian samrut, sardis, saya tidak tahu saudara-saudara. Saya bukan ahli permata. Mungkin ada di sini saudara-saudara yang ahli. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di bagian bawah sana, saya lupa nama jalannya. Itu banyak orang jual permata-permata. Ada permata ini katanya. Kemudian ada permata yang mungkin bisa bawa rezeki dan lain sebagainya. Saya tidak percaya saudara-saudara. Saudara lebih bagus percaya kepada Tuhan sumber berkat itu. Batu-batu yang didapat yang digosok sama orang kemudian dijual dengan harga yang cukup tinggi. Itu kan juga buatan manusia. Memang Tuhan ciptakan bahan dasarnya kemudian kita olah. Tapi lebih baik kita percaya kepada sumbernya dari percaya itu. Saya ingat waktu saya belum pensiun di kampus, ada teman dosen tapi sudah almarhum. Dia bawa-bawa itu, kasih lihat kita. Selalu dia gosok-gosok dengan kain sapu tangannya. Saya pikir aduh cuma ini saja. Cuma ya tidak mau menyinggung perasaan. Cuma dalam hati saya, cuma ini kan korek-korek. Apa juga. Batu itu dia percaya. Apa sih? Kita lebih bagus percaya kepada Tuhan sumber berkat itu. Tetapi di sini Rasul Yohanes menulis menggambarkan bahwa tentang tahta Allah itu begitu megahnya, begitu luar biasanya. Tetapi kalau saudara baca dalam Wahyu 4 mulai dari ayat yang pertama sampai terakhir, sekali lagi itu menegaskan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Allah sebagai pusat penyembahan, itu yang kedua. Yang ketiga, segala makhluk memuji dan memuliakan Allah. Ini penglihatan yang dia lihat. Dan itu akan terjadi. Kapan? Pertanyaannya kapan? Tuhan yang tahu. Kan
kita ini kan lagi menanti kedatangannya yang kali yang kedua. Saya ingat lagu waktu saya masih anak-anak. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Banyak anak-anak muda di sini tidak tahu lagu itu. Saya itu masih hafal, saya masih ingat. Ya kita ini kan pemuda masa lalu. Ya, pemuda masa lalu, remaja masa lalu. Kadang orang-orang remaja masa lalu, pemuda masa lalu nih terbawa romantisme masa lalu. Yang kalau di cerita-cerita kita ketemu dengan sesama teman seumuran, oh iya ya dulu begini. Tapi anak zaman sekarang itu sudah usang, sudah lewat. Tapi ya itulah manusia. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul kan? Kalau dulu-dulu kita ingat toko-toko ini. Tapi kalau yang sekarang apa itu anak-anak kan pikir sudah lewat. Makanya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Saudara-saudara, sekarang kita coba lihat slide yang berikut. Di mana Yesus sebagai Raja di takhta Allah. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, lagu tadi kan sekali Yesus tetap Yesus. Jangan anak-anak muda tinggalkan Yesus ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada juru selamat lain. Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pegang itu baik-baik. Itu kata kunci, itu kita harus yakini. Masuk dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita. Jangan kita digoyahkan anak-anak muda yang masih remaja. Jangan tergoda dengan wajah yang ganteng. Jangan tergoda dengan wajah yang cantik jelita. Kalau dia sudah 71 tahun, tidak ada orang ganteng. Tidak ada orang cantik. Saya 71 tahun. Kalau saya ketemu orang, oh bapak makin muda. Saya bilang, aduh ini bullshit ini. Mana ada orang 71 tahun gagah. Betul kan? Itu kalau 20, 30, itu. Tapi kalau 71 tahun orang cuma bilang lip service. Cuma pemanis bibir saja. Jangan saudara tergoda dengan wajah yang ganteng, wajah yang cantik jelita. Kalau dia tua, tetap juga orang tua namanya. Daripada saudara meninggalkan Kristus, itu persoalannya. Dengan dia yang gagah dan cantik, saudara berkata, kalau dia tidak ada di sisiku, aku tak dapat hidup lagi. Itu cuma kata-kata pujangga puisi. Laut akan kuseberangi, ya, apalagi gunung kan kudaki di dunia ini untuk mencarimu. Aduh, kalau saya ingat kata-kata dulu itu cuma bahasa-bahasa puisi saja, puitis. Tidak ada itu. Kita hidup dalam realita. Jangan tukar juru selamatmu dengan yang lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Anak-anak tua segolongan saya juga harus sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan karena berbisnis ini, berbisnis itu, kita tinggalkan Kristus. Kita mungkin tidak tinggalkan 100%, tapi iman kita kendor. Kesungguhan kita beribadah kendor. Itu juga tidak baik. Berarti Tuhan dinomor duakan. Padahal dia datang ke dunia ini untuk menembus kita. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan. Mau orang tua, mau anak muda, jangan. Jangan tukar juru selamatmu. Karena hanya satu-satunya Yesus juru selamat kita.
Saudara-saudara, rangkuman dari firman Tuhan pada saat ini, saya coba bagi dalam beberapa poin, ada 5 poin. Tahta Allah itu di surga, berarti kita kagum akan kekuasaan Allah. Kemudian kerajaan Allah di bumi. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu. Berarti kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita menyembah Tuhan dengan segenap hati atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita menyembah Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita, kita konsentrasikan, tidak ingat proyek, tidak ingat ini dan itu, kita mendapat berkat. Berkat rohani yang kita terima sendiri. Orang lain kalau dia serius, dia juga dapat berkat rohani. Kemudian membangun kehadiran Allah di tengah umatnya. Kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melakukan yang difirmankan, ini kita melibatkan kehadiran Allah dalam keseharian kita. Kita melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, day by day. Hari demi hari, berarti setiap hari. Bukan cuma melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita ketika hari Minggu, hari ibadah. Tetapi dari Senin sampai Sabtu kita tidak melibatkan Dia. Itu bukan itu yang dimaksud. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah setiap hari. Setiap hari, day by day. Hari demi hari. Ini juga gampang diucapkan, tapi ketika kita implementasikan, praktekkan dalam hidup kita, saudara perlu usaha, upaya, dan perlu perjuangan. Bukankah ada orang mungkin makan saja di rumah makan, dia takut-takut berdoa? Ada kan? Saya dulu begitu saudara-saudara, saya tidak malu-malu ngomong waktu masih remaja. Makan ubi goreng, saya punya hobi makan ubi goreng, jadi saya cerita saja. Jadi ketika makan ubi goreng, ini semua kan sebagian besar non muslim. Lihat-lihat saya coba pura-pura begini. Amin. Wah, kalau saya ingat-ingat sekarang, waduh tidak bagus. Tapi Tuhan berkemurahan. Tapi betul, utamanya anak laki-laki. Ya kita kumpul-kumpul. Amin, sudah. Salah saudara-saudara. Saudara malu mengakui Kristus di hadapan orang. Ya. Yesus malu juga mengakui saudara. Akan ada ayatnya. Kemudian Yesus sebagai raja di takhta Allah. Jadi, ini yang keempat. Penglihatan tentang takhta Allah dalam wahyu nubuat. Itu kan kita sudah tahu. Sekarang yang kelima. Yesus sebagai raja di takhta Allah. Inilah kita nantikan. Kita sudah baca ayatnya tadi. Inilah yang kita nantikan. 2 keadaan akan terjadi. Tuhan datang dalam segala kemuliaannya menjemput kita seperti lagu Ada Pertemuan di Udara. Tetapi yang kedua bisa saja kita duluan dipanggil menghadap hadiratnya. Mau kasus yang pertama, case yang pertama atau case yang kedua, kasus yang pertama atau kasus yang kedua, tidak masalah. Yang penting kita membangun kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Berarti membangun kehadiran Allah di hati kita masing-masing. Sudahkah itu kita bangun kehadiran Allah di hati kita masing-masing? Tiap-tiap orang. Sudahkah itu kita membangun kehadiran Allah? Saudara masing-masing menjawab sendiri-sendiri. Kita tiba pada bagian kesimpulan. Kesimpulan, membangun takhta Allah berarti mewujudkan kehendak Allah di bumi. Yang berikut, yang kedua, hidup yang tunduk kepada kehendak Allah. Sudahkah kita tunduk kepada kehendak Allah? Atau kehendak manusia yang kita lakukan? Atau kehendak hati kita yang kita lakukan? Yang ketiga, tidak terfokus pada pembangunan fisik saja. Saya ingat waktu membangun gedung ini, bagus, tidak panas dan lain sebagainya. Tetapi pembangunan secara spiritual yang berfokus hanya pada Kristus. Jadi pembangunan spiritual yang terfokus kepada Kristus. Gereja kita FOCC, Focus on Christ Church. Waktu ada teman saya tanya,
Bro, apa artinya itu? Kan istilah baru. Mungkin dia kira sudah bikin jemaat baru, keluar dari sinode lama. Bukan. Saya bilang fokus on Christ Church. Jadi gereja yang terfokus kepada Tuhan. Saya kira cocok sekali. Jangan kita terfokus pada pendeta, pada gembala. Pendeta besar atau pendeta kecil tetap manusia biasa. Yang pasti punya kelemahan dan pasti punya kekurangan. Kalau saudara terfokus pada pendetanya, pada gembalanya, di mana saudara lihat ada kekurangannya sedikit, saudara bilang itu dia pendeta. Masa dia begitu? Kalau dia pendeta masa dia buat begitu? Ya pendeta manusia biasa. Tapi kalau saudara terfokus kepada Kristus, itu tidak jadi soal. Saya punya fokus kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Tidak jadi masalah. Karena pendeta pun pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Karena dia manusia biasa juga. Bagian kesimpulan yang bagian akhir, yang bagian 4, pembangunan secara spiritual ini berfokus kepada Kristus ini mengartikan ada kasih. Tuhan datang menebus kita itu karena ada kasih. Ada keadilan. Sudah kita dalam berperilaku sebagai manusia orang yang adil. Dan kebenaran. Kebenaran hanya ada dalam Kristus. Yang terakhir, Kristus berdaulat atas kehidupan kita. Sudahkah Kristus berdaulat atas kehidupan kita? Itu pertanyaan besarnya. Saudara masing-masing menjawabnya sendiri-sendiri. Karena yang tahu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini sudah menggugah perasaan kita. Sudah menggugah hati sanubari kita. Dan sudah membuat kita sadar. Membuat kita semakin kokoh. Semakin sungguh-sungguh mengiring Engkau. Karena dalam pengiringan kami kepada Engkau bukan pengiringan yang sia-sia. Karena hanya di dalam Engkau-lah ada keselamatan hidup yang kekal. Kiranya Tuhan kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Ya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Boleh sekali lagi bertepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan. Mari angkat kedua tangan masukkan segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kau pujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji. Ya Tuhan.
Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan segala keterbatasan kekurangan kami. Sebagai manusia biasa, kami tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi kami boleh berarti. Kami menjadi berharga dan mulia di mata-Mu. Bukan karena kebaikan kami. Bukan dari apa yang kami sudah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan, ketika kami meresponi akan kehendak Tuhan dengan benar, maka kami mulia di hadapan Tuhan. Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kami sebagai umat Tuhan, waris kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami bisa berada sampai pada bulan terakhir di tahun 2024, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa dengan segala keberadaan kami, dengan keterbatasan kami sebagai manusia yang tidak bisa punya apa-apa dengan kekuatan kami. Ini semua Tuhan adalah anugerah-Mu. Bukan juga secara kebetulan kami ada, tetapi kasih karunia Tuhanlah yang membawa kami sampai pada penghujung tahun 2024. Dan kami percaya ketika Tuhan juga masih memberikan kesempatan untuk kami masuk di tahun 2025, ini adalah anugerah-Mu yang besar. Kami bisa melewati Tuhan waktu yang begitu panjang, 1 tahun. Kami bisa kembali akan memasuki tahun 2025. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tetapi kami percaya ketika kami membuka hati kami, Engkau bertahta dalam hati kami. Maka Engkaulah yang akan menguasai kami, memimpin kami, menuntun kami seturut dengan rancangan Tuhan yang terbaik. Karena kami percaya rancangan-Mu itu selalu terbaik dalam hidup kami. Biarlah semua kami terbuka hatinya, agar supaya Kristus bertakhta di dalam hati kami. Tolong kami yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Apapun masalah yang sedang mereka hadapi, kami percaya kalau mereka boleh ada sampai pada saat ini, itu semua karena kekuatan dari Tuhan, hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua apa yang kami miliki bukan dengan kekuatan kami, tetapi semua adalah anugerah Tuhan. Biarlah kami mau kembalikan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada, kehadiran Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh mencerminkan kasih Kristus bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah jemaat Tuhan, semua yang hadir pada siang hari ini dengan segala masalah dan pergumulan hidup. Hamba berdoa biarlah kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidup mereka. Mereka terpelihara dalam kasih karunia Tuhan untuk selalu berjalan pada kehendak Tuhan yang terbaik. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan terus bagi hamba-Mu untuk lebih dipakai lagi untuk dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di sini dan juga dimanapun hamba-Mu berada dalam segala tugas pekerjaan tanggung jawabnya di luar Tuhan. Biar juga Tuhan tolong dia agar Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Bapa di surga, berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu isi hati kami yang melayani dengan benar, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati juga semua tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami selalu sadar apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan segala apa yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Tetapi kami mau memberi dengan sukacita untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami juga yang berulang tahun pada minggu ini ataupun hari ini. Tuhan, hamba mohon berkat Tuhan atas mereka.
mereka. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, semua ada di tangan Tuhan. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga, mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini ataupun pada hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Hamba mohon Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka diikat oleh kasih Kristus dan Tuhan dipermuliakan. Tahta Allah bertahta dalam rumah tangga mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Biar segala pujian kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Mari kita puji, kita besarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Mulialah kasih karena bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai kami bisa memasuki tahun 2025, tahun berkat Tuhan, tahun kasih karunia Tuhan, tahun kemenangan, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.